Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Zahra Kurniawan. Saya berasal dari kelas KB dengan NIM 235505010113026. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sosiologi dosen pembimbing Dr. Siti Aziza SPT Sos M Komun. Saya mengambil kasus ekonomi tumbuh, tapi bisnis peternakan lumpuh. Selanjutnya, ada latar belakang. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan pada sektor peternakan di Indonesia. Pembatasan sosial membatasi interaksi dan distribusi produk peternakan, sementara permintaan pasar yang berubah-ubah serta kendala finansial menghambat berjalannya usaha, terutama bagi peternak skala kecil. Penelitian menunjukkan penurunan populasi dan produk ternak, khususnya ayam broiler selama pandemi. Meski demikian, usaha ayam petelur menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih baik pasca pandemi. Selanjutnya ada teori sosiologi. Yang pertama, teori strukturasi dari Anthony Giddens. Teori ini menekankan hubungan antara struktur sosial dan tindakan individu. Dalam konteks berita, peternak skala kecil beroperasi dalam struktur sosial yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, pasar, dan kondisi ekonomi. Pandemi COVID-19 mengubah struktur ini mempengaruhi tindakan peternak dan cara mereka beradaptasi dengan situasi baru. Teori kedua adalah teori konflik dari Karl Marx. Teori ini berfokus pada ketidaksetaraan dalam masyarakat dan konflik antara kelas-kelas sosial. Dalam berita, peternak kecil menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan peternak besar, menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya, dukungan pemerintah, dan pasar. Ini mencerminkan konflik antara kepentingan peternak kecil dan struktur industri yang lebih besar. Selanjutnya ada interaksi sosial. Beberapa pelaku yang terlibat jelas interaksi sosial dalam kasus permasalahan ini meliputi yang pertama, peternak kecil, yang kedua pemerintah, yang ketiga lembaga penelitian dan inovasi atau BRIN, yang keempat asosiasi peternak, yang kelima konsumen, dan yang terakhir pakar dan peneliti. Selanjutnya di sini saya menyertakan gambar pentahelix yang berketerangan berwarna biru adalah asosiatif dan yang hijau adalah disosiatif. Yang pertama, pemerintah dengan peternak ayam memiliki interaksi sosial disosiatif karena lumpuhnya perekonomian masyarakat dan peternak setempat pada saat pandemi COVID-19 dan pemerintah belum melakukan tindakan apapun. Selanjutnya, akademisi dengan pemerintah memiliki interaksi sosial disosiatif karena pada kasus ini pihak akademisi dan pemerintah lebih fokus terhadap masalah penyembuhan pandemi COVID-19 sehingga permasalahan pada sektor peternakan dan juga pertanian seperti ini sering terlupakan. Perlu adanya perhatian lebih tentang masalah ini agar bidang peternakan ayam setempat bisa tetap berdiri saat pasca pandemi. Selanjutnya ada peternak ayam dengan pedagang. Ini memiliki interaksi sosial asosiatif karena peternak ayam dan pedagang akan saling menguntungkan satu sama lain. Mereka membutuhkan satu sama lain demi berjalannya kegiatan jual beli dan mendapatkan penghasilan. Yang keempat, pedagang dengan konsumen memiliki interaksi sosial asosiatif karena pedagang dengan konsumen saling berkesinambungan. Jika tidak ada pedagang, maka para konsumen tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka. Begitu juga sebaliknya. Jika tidak ada para konsumen, bahan pangan yang dijual oleh pedagang pun tidak akan laku dan para pedagang tidak mendapatkan penghasilan.
Yang kelima, ada peternak ayam dengan media. Memiliki interaksi sosial asosiatif karena dengan adanya pihak media akan menguntungkan peternak ayam setempat untuk mempromosikan produk yang dihasilkan. Pihak media pun juga mendapat keuntungan berupa berita terbaru dalam dunia peternakan kepada seluruh masyarakat. Yang keenam, ada media dengan pemerintah, memiliki interaksi sosial asosiatif karena pihak media akan membantu mengungkapkan permasalahan yang ada dalam peternakan setempat agar bisa sampai ke pemerintahan. Dengan begitu, masalah yang ada akan terpecahkan dan terselesaikan. Pemerintahan pun mendapat keuntungan berupa minimnya permasalahan yang ada di dalam dunia peternakan sehingga tidak akan ada masalah pangan ke depannya. Yang terakhir, media dengan konsumen memiliki interaksi sosial asosiatif karena konsumen akan dengan senang hati untuk membagikan produk yang mereka konsumsi, terlepas bagus atau tidaknya produk tersebut. Pihak media juga diuntungkan dengan para konsumen karena mereka juga mendapatkan kabar terbaru atau review sebuah produk yang dikonsumsi oleh konsumen, sehingga pihak media tidak kehabisan berita atau topik pembicaraan. Selanjutnya ada culture universal. Unsur kultural universal dalam kasus pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan bisnis peternakan dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua ada mata pencaharian dan sistem ekonomi. Yang ketiga ada sistem kemasyarakatan. Dan yang keempat ada bahasa. Di sini saya akan membahas poin per poin. Poin pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Dalam kasus peternakan ini, peralatan dan teknologi yang digunakan masih kurang mendukung kelancaran manajemen peternakan. Kurangnya akses peralatan modern menjadi salah satu masalah yang dapat menghambat efisiensi dan juga produktivitas peternakan. Hal ini Hal ini akan menjadi kerugian yang cukup fatal jika dibiarkan terus-menerus tanpa adanya tindakan lanjut dari pihak peternak maupun pihak pemerintah daerah pemerintah daerah atau tokoh masyarakat sekitar. Dan yang kedua, mata pencaharian dan sistem ekonomi. Tidak sedikit peternak setempat menjadikan peternakan mereka sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun, di saat keadaan tidak berpihak pada peternak juga bisa menimbulkan kerugian. Harga produk rendah atau biaya produksi tinggi menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh para peternak setempat. Hal ini menyebabkan kerugian dan membuat peternak tidak dapat melanjutkan beternak dan tidak mendapatkan penghasilan. Dan yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Penghambat pertumbuhan sektor peternakan bisa terjadi dari berbagai faktor. Rendahnya pandangan terhadap profesi peternak atau kurangnya dukungan dari komunitas juga menjadi faktor penghambat tersebut. Cara bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat peternak seringkali mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan berbagi informasi. Yang terakhir, ada bahasa. Adanya komunikasi dalam komunitas peternak sangat penting untuk berbagi informasi penting dalam dunia peternakan. Kurangnya komunikasi menjadi faktor penghambat utama kinerja sektor peternakan. Pemahaman teknis teknologi modern juga membutuhkan komunikasi yang bagus antar peternak. Selanjutnya, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial terbagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama posisi strata sosial, yang kedua social mobility, dan yang ketiga status dan role. Yang pertama ada posisi strata sosial. Di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pemerintah atau tokoh masyarakat. Kedudukan mereka terletak pada strata sosial tertinggi dalam kasus ini, disebabkan karena kepemilikan kekuasaan yang sangat besar dan dominan dalam menentukan arah hingga memberikan keputusan sebuah kebijakan dan alokasi sumber daya. Dan yang kedua, ada pengusaha. Kedudukan para pengusaha juga dapat dikatakan dalam posisi strata sosial yang cukup tinggi namun tidak setinggi pemerintahan. Para pengusaha ini tidak memiliki wewenang seluas pemerintah, sehingga
mereka tidak bisa dikatakan berada dalam strata sosial tertinggi. Dan yang ketiga ada peternak kecil. Strata sosial bawah dapat dijumpai pada beberapa peternak kecil atau peternak daerah. Penyebab utamanya adalah keterbatasan mereka dalam segi modal, teknologi, hingga pengetahuan pada operasional peternakan yang mereka miliki. Selanjutnya ada social mobility. Di sini menurut saya mobilitas vertikal ke atas, yaitu perpindahan strata sosial ini terjadi karena naiknya status sosial seseorang ke satu level yang lebih tinggi. Pada kasus ini, peternak kecil mengalami perpindahan strata sosial vertikal ke atas. Hal ini disebabkan oleh pemerintah serta tokoh masyarakat yang merekomendasikan untuk menyediakan peraturan yang dapat melindungi peternakan kecil, mendorong pembentukan dan penguatan kelembagaan peternak ayam sehingga memberikan dukungan dari pemerintah dalam pengembangan sistem pemasaran secara online untuk produk unggas agar masyarakat lebih mudah mengakses, terutama saat waktu pandemi. Selanjutnya ada status and role. Status adalah tempat atau posisi seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain. Dan yang kedua ada peran adalah aspek dinamis dari sebuah status di mana saat seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka ia bisa disebut telah melakukan sebuah peranan. Di sini ada 3. Yang pertama, pemerintah memiliki status assigned status. Dan yang kedua ada pengusaha memiliki achieve status. Dan yang ketiga ada peternak memiliki ascribed status. Di sini pemerintah memiliki status assigned karena menurut saya pihak pemerintah masuk ke dalam assigned status karena jabatan pemerintah bukanlah sesuatu yang didapatkan melalui pencapaian individu semata, melainkan diberikan oleh sistem politik yang berlaku. Dan mengapa pengusaha bisa mendapatkan kategori achieve status? Karena demi mendapatkan penghasilan melalui pencapaian-pencapaian yang dilakukan selama bekerja. Dan yang terakhir ada peternak. Bagaimana peternak bisa mendapatkan ascribed status? Karena pada umumnya peternak kecil memanfaatkan lahan dan modal yang mereka punya. Seringkali para peternak juga meneruskan usaha dari orang tua mereka sebelumnya. Selanjutnya, solusi. Yang pertama, meningkatkan akses peralatan yang dapat menjadi salah satu solusi yang tepat dalam permasalahan ini, dibantu dengan adanya dukungan dari pemerintah dan tokoh setempat untuk mengupgrade akses teknologi modern atau dengan membantu pengadaan subsidi atau peminjaman dana. Dengan ini, tentu saja akan lebih memudahkan peternak-peternak kecil atau peternak daerah dalam menjalankan usaha peternakan mereka. Yang kedua, memberikan ide atau gagasan kepada peternak tentang usaha sampingan lainnya. Contohnya seperti menjual olahan produk samping, pengolahan hasil ternak menjadi makanan siap saji atau bahkan makanan frozen yang jangkauan penjualannya bisa lebih luas. Dan akan memudahkan juga jika penjualan produk ini dilakukan hingga keluar daerah karena dalam bentuk frozen dan akan lebih lama daya simpannya. Dan yang ketiga, pihak pemerintah atau tokoh masyarakat dapat memberikan dukungan kepada para peternak sehingga dapat memperluas jaringan. Dengan ini, sumber informasi yang didapatkan akan lebih bertambah banyak dan tidak ketinggalan informasi terkini seputar dunia peternakan.
Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.